Marc Marquez kembali unjuk taring. Pembalap andalan Ducati itu sukses mencatatkan diri sebagai yang tercepat pada sesi Free Practice 1 MotoGP Inggris 2025. Aksi luar biasa ini terjadi di hari Jumat, 23 Mei 2025, ketika para pembalap menggeber motornya di lintasan legendaris Silverstone, Inggris. Marquez, si baby alien, benar-benar menggila. Ia mencetak waktu lap terbaiknya di angka 1 menit 58,702 detik dan langsung melesat ke posisi puncak. Tapi bukan berarti ia melenggang sendirian. Franco Morbidelli dari Virem 46 Racing Team menempel ketat dengan selisih hanya 0,365 detik. Di sisi lain, rekan setim Marquez, Francesco Bagnaia, harus berjibaku keras. Pecco justru terpuruk di urutan ke-8 usai menjalani sesi 45 menit yang penuh tantangan. Drama juga datang dari Fabio Quartararo. Pembalap Yamaha ini harus menepi 10 menit akibat skorsing, membuat sesi FP1 makin panas sejak awal. Tapi, di tengah kekacauan itu, Marquez justru tampil penuh percaya diri, langsung melejit ke posisi pertama dengan torehan waktu awal 1 menit 59,810 detik. Tak hanya Marquez, Bagnaia sempat membuka sesi dengan cukup baik, mencatatkan waktu yang menempatkannya di posisi ke-6, berjarak 1,17 detik dari sang rekan setim. Namun tak lama kemudian, Marco Bezzecchi muncul sebagai ancaman serius. Bersama Aprilia, ia mencatat selisih waktu hanya 0,186 detik dari Marquez. Bahkan, Bezzecchi sempat menorehkan putaran yang 0,227 detik lebih cepat dari sang baby alien. Memasuki menit ke-10, Marquez sempat tergusur ke posisi ketiga setelah Bezzecchi dan Jack Miller dari Pramac Yamaha tampil luar biasa cepat. Sementara itu, Quartararo yang akhirnya terbebas dari hukumannya langsung menggeber YZR-1 dan kembali ke trek. Namun, siapa bisa menghentikan Marquez? Dengan pengalaman dan kepercayaan dirinya, ia kembali merangsek ke posisi pertama lewat waktu lap 1 menit 58,844 detik. Ketika sebagian besar rider masuk pedok untuk persiapan run kedua, Quartararo memanfaatkan lintasan yang lebih sepi untuk mencatat waktu penting. Di belakangnya, Luca Marini dari Honda HRC Castrol membuntuti, memanfaatkan slipstream untuk menempel ketat. Masuk 30 menit terakhir, Marquez masih tak tergoyahkan di urutan terdepan. Ia unggul 0,499 detik atas Bezzecchi yang terus mengintai di belakang. Di sisi lain, Bagnaia masih tampak kesulitan, terjebak di posisi ke-6 dan tertinggal 903 detik dari Marquez. Ia bahkan nyaris kehilangan kendali di tikungan 14, momen menegangkan yang menunjukkan betapa kerasnya tekanan di sesi ini. Tak berhenti di situ, Marquez mendapat tantangan baru. Adiknya sendiri, Alex Marquez dari Gresini Racing, muncul dengan hot lap fantastis dan hanya berjarak 0,279 detik dari sang kakak. Sementara Quartararo pun mulai membangun momentumnya. Ia melonjak ke posisi ke-7 hanya berjarak 0,959 detik dari Marquez. Tak butuh waktu lama, El Diablo naik ke posisi ke-4, memangkas selisihnya menjadi hanya 0,579 detik. Melihat lawan-lawannya mulai mengancam, Marquez tak tinggal diam. Dengan determinasi tinggi, ia semakin mempertajam catatan waktunya jadi 1 menit 58,702 detik. Tak ada yang bisa mendekat. Masuk 10 menit terakhir, Marquez masih bertahan kokoh di posisi pertama, sementara Alex tetap membuntuti dengan gap 0,421 detik. Yamaha sendiri tetap tampil kompetitif, meski Quartararo sempat turun ke posisi ke-6, dan Alex Rins menempel ketat di posisi ke-7. Sementara itu, Bagnaia masih belum menemukan ritme terbaik. Ia sempat naik ke posisi ke-7, namun kembali melorot ke urutan ke-8 setelah Maverick Vinales dari Red Bull KTM Tech 3 menyodok ke posisi ke-5. Menjelang akhir sesi, yellow flag berkibar. Ai Ogura dari Trackhouse MotoGP Team mengalami crash di tikungan 2, menambah panas suasana di lintasan Silverstone. Dan saat bendera finish siap dikibarkan, Morbidelli memberi kejutan. Rider Firm 46 itu merebut posisi kedua dari tangan Alex Marquez, hanya berselisih 365 detik dari Marquez yang tetap kokoh di puncak klasemen FP1.
Marc Marquez memulai akhir pekan MotoGP Inggris 2025 ini dengan penuh semangat dan dominasi luar biasa. Siapkah dia lanjutkan momentum ini hingga race day? Kita tunggu saja aksinya. Di usianya yang baru menginjak 20 tahun, Fermín Aldeguer, pembalap muda asal Spanyol ini melesat bagai roket bersama Gresini Ducati. Bukan sekadar mengisi grid, Aldeguer datang untuk mencetak sejarah. Dan sejauh ini, dialah rookie paling bersinar musim ini. Namun di balik kilauan prestasinya, terselip rasa hormat dan terima kasih yang dalam kepada dua nama besar yang ikut membentuknya, Alex Marquez dan Marc Marquez. Ya, latihan bersama dua kakak beradik legendaris itu telah menjadi pengalaman emas bagi Aldeguer. Benar, kami sering latihan bersama, dan ketika kamu ada di sana, mengendarai motor yang sama, kamu mulai merasakan bahwa kamu bisa sekuat mereka. Bahkan kadang, sedikit lebih kuat. Pernyataan itu keluar dengan nada penuh keyakinan. Ini bukan sekadar omong kosong, ini adalah api semangat seorang pembalap muda yang siap menantang para raksasa. Dalam 6 seri pembuka, Aldeguer menunjukkan kualitas luar biasa. Puncaknya terjadi di MotoGP Prancis 2025, ketika ia mengamankan podium pertama dalam karier MotoGP-nya. Sebuah pencapaian luar biasa yang menjadi penanda Fermín Aldeguer telah tiba. Sementara itu, Marquez bersaudara juga sedang berada di puncak performa. Marquez tampil buas, menyapu bersih kemenangan di sprint race dan menaklukkan 3 balapan utama. Di sisi lain, Alex Marquez membuat gebrakan dengan mencatatkan kemenangan fenomenal di MotoGP Spanyol. Dan Fermín, dia tak gentar, justru makin bersemangat. Kamu mulai berpikir, "Hei, mungkin aku bisa melakukan hal yang sama, mungkin aku bisa mengalahkan mereka." Itulah mentalitas seorang juara, bukan hanya belajar, tapi juga bermimpi untuk melampaui para legenda. Kami sering berbicara, tapi Marc tidak memberiku rahasia itu begitu saja. Dia hanya bilang, "Jangan terburu-buru." Kalimat yang sederhana, tapi menyimpan filosofi dalam. Sebab, Aldeguer tahu, ini bukan perlombaan satu malam. Ini adalah perjalanan panjang menuju puncak dunia. Dan dari setiap putaran roda, dari setiap tikungan tajam, dari setiap tetes keringat di sesi latihan, lahirlah tekad yang tak bisa dihentikan. Fermín Aldeguer bukan sekadar pembalap muda. Ia adalah nyala api yang siap membakar jalur MotoGP, lawan yang tangguh, pemimpi yang berani, dan mungkin calon raja baru di atas lintasan. Pembalap Red Bull KTM Tech3, Enea Bastianini, menyulut semangat persaingan MotoGP 2025 dengan keyakinannya bahwa Francesco Bagnaia masih punya daya dobrak untuk menyaingi Marc Marquez dan Alex Marquez. Menjelang panasnya seri MotoGP Inggris 2025 di sirkuit Silverstone, perebutan tahta juara dunia semakin membara, dan masih terkunci di antara para pembalap Ducati. Marc Marquez memimpin dengan garang. Sang jagoan tim pabrikan Ducati itu,
kini bertengger di puncak klasemen sementara MotoGP 2025 membuktikan dominasinya sejak awal musim. Tepat di belakangnya, adik kandungnya Alex Marquez, membela Gresini Racing, tampil tak kalah menggebrak dan membuntuti sang kakak di peringkat kedua. Sementara itu, Francesco Bagnaia, rekan setim Marc Marquez, masih berjuang keras di posisi ketiga, sedikit tertinggal tapi bukan berarti menyerah. Persaingan panas ini tentu menarik perhatian Bastianini, yang musim lalu juga memperkuat tim pabrikan Ducati. Ia dengan lantang menyatakan bahwa ketiga nama besar ini akan sulit dilampaui siapapun. Mereka bertiga akan jadi sorotan sampai akhir musim. Ini bakal jadi pertarungan epik antara Marc, Alex, dan Pecco. Ujar Bastianini dengan penuh keyakinan, dikutip dari Motosan. Di mata Bastianini, Marc Marquez tetap menjadi unggulan nomor 1. Julukan Baby Alien bukan isapan jempol, Marquez benar-benar menggila di musim debutnya bersama Ducati. 6 seri berlalu, dan dia sudah mengantongi 4 podium, termasuk 3 kemenangan utama. Marc memulai musim ini dengan luar biasa. Cepat di segala kondisi, di lintasan manapun, dia benar-benar tampil buas. Serunya. Tak banyak yang meragukannya. Sementara itu, Bastianini juga menaruh respek tinggi pada Alex Marquez, yang dianggap sebagai kejutan terbesar musim ini. Alex benar-benar mengejutkan saya. Saya pikir dia hanya akan cepat di beberapa balapan saja, tapi nyatanya, dia bersaing di papan atas. Ucap Bastianini penuh semangat. Dan jangan pernah lupakan Bagnaia. Bagi Bastianini, Pecco itu seperti mesin diesel, lambat panas, tapi saat menyala, meledak. Peringatan keras bagi Marc dan Alex, jangan remehkan Bagnaia. Kita semua tahu Bagnaia itu seperti diesel, perlahan panas tapi pasti membara, tegas Bastianini. Saya yakin dia akan terus naik performanya dan jadi lebih kuat di setiap seri. Ia menutup komentarnya dengan semangat membara. Ini akan jadi kejuaraan yang luar biasa sulit, dan Bagnaia jelas bakal ambil risiko besar. Tapi yang paling penting, dia akan terus bawa pulang hasil. Kedikdayaan Marc Marquez di awal musim MotoGP 2025 benar-benar mengguncang jagat balap dunia. Dan menariknya, semua ini sebenarnya sudah diprediksi oleh sang mantan manajer tim. Ya, tak perlu jadi jenius untuk tahu bahwa sang baby alien sedang bangkit untuk mengguncang dunia lagi. Sejak bendera start dikibarkan musim ini, Marquez tampil ganas. Ia terus menancapkan kuku tajinya di kualifikasi, balapan sprint, hingga race utama. Nama Marc Marquez hampir selalu ada di barisan depan, benar-benar sulit dihentikan. Namun sejauh ini, hanya ada 3 faktor yang bisa sedikit menghambat lajunya: kecelakaan, cuaca buruk seperti di GP Prancis, dan satu nama, Fabio Quartararo, yang hanya bisa menggoyangnya di sesi kualifikasi. Di klasemen, Marquez mendominasi. Dengan koleksi 171 poin, ia unggul nyaman 22 poin dari sang adik, Alex Marquez Gresini Racing, dan menjauh 51 poin dari rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Inilah buah dari keputusan besar dan berani Marc Marquez, meninggalkan Repsol Honda demi mengejar kejayaan bersama Gresini Ducati. Dan di tahun debutnya dengan motor lama GP23, dia tidak hanya kompetitif, dia jadi momok menakutkan. 3 kemenangan, sapu bersih di GP Aragon, dan tampil luar biasa konsisten. Marquez bahkan berhasil menyalip para pembalap Ducati lain yang menggunakan motor sama, dan mengungguli mereka dengan selisih mencolok, kemenangan yang bukan sekadar teknis, tapi soal mental juara. Manajer Honda HRC Castrol, Alberto Puig, pun tak heran sedikit pun.
Apa yang kita lihat sekarang, ya inilah yang terjadi ketika seorang pembalap super spesial duduk di atas motor terbaik. Tegas Puig, dikutip dari El Periodico. Serius, tidak perlu jadi ilmuwan roket untuk menebak ini semua. Puig mengenal Marquez luar dalam. Mereka pernah berjaya bersama di Repsol Honda dengan gelar juara dunia pada 2018 dan 2019. Bahkan, karena begitu percayanya, Puig sampai berani menawarkan kontrak 4 tahun, sesuatu yang nyaris mustahil di dunia MotoGP, di mana kontrak 2 tahun saja sudah luar biasa. Sebagai mantan pembalap, Puig pun sangat memahami keputusan Marquez meninggalkan Honda setahun lebih awal. Seorang juara sejati selalu mencari kemenangan, dan ketika Honda makin tertinggal, Ducati adalah jawabannya. Apalagi para pembalap Ducati, bahkan yang memakai motor versi lama, tetap bisa merebut kemenangan dan podium. Itulah yang dicari Marquez, peluang emas untuk kembali ke singgasana. Puig juga menyentil komentar-komentar miring yang meremehkan Marquez dan mengaitkan kehebatannya hanya karena motor Ducati. Saya tertawa saja, waktu orang sibuk membandingkan data dan bilang, gimana kalau Mark pakai GP23, GP24, atau GP25? Ujar Puig. Jawaban saya sederhana, semua orang sudah tahu, dan sekarang itulah yang sedang terjadi. Marc Marquez benar-benar mencuri perhatian di musim MotoGP 2025. Setelah meninggalkan motor lama Gresini dan naik ke motor terbaru tim pabrikan Ducati, ia langsung menunjukkan taringnya. Kini, Marquez memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 22 poin atas adiknya sendiri, Alex Marquez. Tapi ternyata, performa luar biasa Marc tak hanya terlihat di lintasan balap, loh. Ada sesuatu yang jauh lebih dahsyat terjadi di balik garasi. Yang membuat saya kagum adalah seberapa tepat dan akuratnya dia saat memberi masukan teknis, ujar Gigi Dall'Igna, sang bos besar Ducati Corse, kepada DAZN. Teknisi kami mendengarkan setiap ucapannya dan langsung memeriksa apakah sesuai dengan data telemetri. Karena bagi kami, angka dan data adalah kebenaran, bukan sekadar opini. Kalau bisa menyambungkan antara kata-kata pembalap dengan data di layar, barulah kami bisa bergerak maju, dan Marc, dia adalah ahlinya. Saya benar-benar senang bisa bekerja sama dengan Marc. Dia cepat, penuh determinasi, dan sangat pintar dalam memanfaatkan setiap bagian dari motor yang kami siapkan. Meski sempat jatuh 2 kali, Dall'Igna yakin itu lebih karena faktor fokus ketimbang kesalahan teknis. Tapi justru dari situ, mereka tahu bahwa Marc bisa diandalkan untuk mencapai target besar tahun ini. Kami menyiapkan segalanya agar bisa mengulang sukses seperti yang kami capai bersama Pecco. Tanpa 2 kecelakaan di Texas dan Jerez, selisih poin Marc bisa jauh lebih besar dari sekarang. Tapi bahkan dengan situasi tersebut, dia tetap tampil luar biasa di Grand Prix Prancis kemarin, juara di sprint, runner-up di race utama. Di sisi lain, Pecco Bagnaia tengah berjuang keras menemukan rasa percaya diri di atas GP25. Masalah pada bagian depan motor terus menghantui, dan hasil buruk di Le Mans membuatnya kini tertinggal 55 poin dari Marquez. Meski Pecco punya akses ke data Marc, menerapkannya di lintasan ternyata jauh dari mudah. Segala misteri yang selama ini menyelimuti keunikan Ducati tunggangan Marc Marquez,
kini telah terjawab dengan terang benderang. Fabio Di Giannantonio, satu-satunya pembalap non-pabrikan yang menggeber Ducati GP25 musim ini, hadir di garis depan untuk meluruskan segalanya. Kemampuan luar biasa Marquez dalam memaksimalkan potensi paket motornya telah menimbulkan spekulasi liar bahwa mungkin, hanya mungkin, motornya punya keistimewaan tersendiri. Kilas balik ke masa jayanya di Honda, motor yang dikembangkan tampak seperti diciptakan khusus untuk sang juara dunia 8 kali itu. Strategi yang sukses membawanya ke puncak,